Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran sketsa. Kalian boleh menggambar apa saja yang ada di ruangan ini. Ada yang tidak jelas? Siap, Pak Guru. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak Guru. Oke. Pada hitungan ketiga, karya kalian diangkat dan ditunjukkan ke Padi. Bisa dimengerti? Siap, Pak Guru. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Anjeli, ayo tunjukkan ke Padi. Gambarnya jelek, Pak Guru. Jelek nggak apa-apa. Ayo tunjukkan. Jangan marah ya, Pak, kalau gambarnya jelek. Anjeli. Bapak Ibu, itu adalah kisah nyata dari saya sebelum saya mengenal GSM Bapak Ibu. Memang saat itu saya lelah, sehingga ketika saya mengajar langsung materi, kemudian anak-anak itu mengerjakan tugas, saya tertidur. Malu Bapak Ibu, saya benar-benar malu. Tapi yang saya sorot Bapak Ibu, bukan saya ngoroknya Bapak Ibu, tapi saya mengajar secara monoton. Saya mengajar hanya memberi materi Bapak Ibu, kemudian memberi tugas. Mungkin ini tidak terjadi pada diri saya saja. Mungkin banyak para guru yang melakukan hal serupa. Artinya orientasinya pada materi. Bapak Ibu, belum merasa menjadi guru ketika belum mengisi materi. Merasa belum sah itu Bapak Ibu Guru. Bahkan yang paling miris Bapak Ibu, memberikan materi itu hanya untuk mengejar ujian. Nak, materi ini dipelajari karena besok ujian akan keluar. Orientasi ternyata pada materi untuk mengejar ujian Bapak Ibu. Akhirnya pembelajaran tidak bermakna Bapak Ibu. Anak-anak tidak terjadi, tidak menjadi pembelajar sejati Bapak Ibu. Yang seharusnya menikmati belajar, yang seharusnya menikmati proses untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-harinya. Tapi sekedar untuk ujian Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya masih ingat dan saya menjadi termasuk guru yang disiplin. Ya, saya akui. Tapi yang saya terapkan Bapak Ibu, saya masih ingat ketika anak didik saya itu terlambat, saya hanya mengandalkan jari sakti ini Bapak Ibu. Jari sakti. Ketika datang terlambat, 30 kali. Anak-anak langsung push up 30 kali. Alih-alih itu untuk fisik, oke, untuk fisik. Itu alih-alih pembenaran saya Bapak Ibu. Tetapi disiplin itu tidak bertahan lama. Karena disiplin yang dilakukan itu bukan karena kesadaran diri, tapi karena keterpaksaan. Saya menyadari itu, mengenal GSM Bapak Ibu. Dan menjadi titik balik yang menggeser paradigma saya Bapak Ibu. Paradigma lama dan menggeser paradigma lama saya, bahwa sebenarnya mendidik adalah menuntun kodrat anak didik saya supaya menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia dalam kehidupan masyarakatnya yang bermanfaat untuk bangsa dan negaranya dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak Ibu, dari situ saya menyadari dan saya melakukan sebuah terobosan Bapak Ibu,
bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain melakukan kolaborasi antar mapel Bapak Ibu. Kolaborasi antar mapel ini saya yakini menjadi terobosan yang efektif. Karena anak didik itu menjadi tugasnya itu tidak terbebani. Tetapi berkolaborasi antar mapel itulah memberikan ruang-ruang anak didik untuk melaksanakan tantangan-tantangan dari guru. Bukan tugas tapi tantangan Bapak Ibu. Dan itu menjadi hal yang menyenangkan. Bapak Ibu, mentoring Bapak Ibu. Mentoring menjadi bagian yang terpenting. Karena disitulah anak melakukan sebuah perubahan pada dirinya untuk bermanfaat untuk orang lain. Ini olah rasa dan olah laku yang memantik empati Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi film tadi itu dibuat oleh seorang anak yang bernama Gusti Rahmat Hidayat. Saya mengenal anak itu tadinya tidak percaya diri Bapak Ibu. Anak itu pindahan dari Banjarmasin karena suaranya yang tidak jelas dibullying teman-temannya Bapak Ibu. Saya mencoba mendekati anak itu untuk bangkit, mendekati untuk melakukan sebuah terobosan baru pada anak itu. Dan saya beri tantangan untuk membuat film di luar ekspektasi Bapak Ibu. Itulah hasilnya. Bapak Ibu, sosial emosional learning dalam pembelajaran tidak lepas dari proses yang harus kami lakukan. Sosial emosional learning mengasah anak-anak untuk olah rasa, olah pikir, dan olah laku. Melalui morning sharing, melalui circle time, itulah anak-anak akan belajar mengenali diri sendiri, belajar berempati terhadap orang lain. Saya masih ingat anak saya yang bernama Najah. Ketika morning sharing hanya saya beri pertanyaan, perubahan apa yang dialami selama 1 bulan ini? Anak tersebut memberikan penjelasan. Pak, saya menikmati proses dalam belajar ini. Saya menikmati proses membuat proyek dan saya bisa merasakan ada komunikasi yang baik saya dengan teman-teman. Menikmati proses Bapak Ibu. Dan saya malam-malam mendapatkan telepon dari Najah. Terima kasih Pak, proyek yang saya buat juara 1 di Kota Semarang, animasi. Bapak Ibu, juara 2 dan juara 3 berasal dari animator profesional. Itulah saya yakini pentingnya pantikan, pentingnya pertanyaan terbuka yang menantang, yang membuat anak itu sadar akan dirinya sehingga melakukan perubahan-perubahan yang akhirnya bisa memantik sampai pada proses menjadi juara versinya masing-masing. Bapak Ibu, saya ingat kisah Talita. Talita anak didik saya kelas 10. Saya hanya memberikan pantikan, Mbak, kamu pasti bisa ikuti ajang ini. Pas saat saya di Kalimantan Barat Bapak Ibu, mendapatkan WA dari orang tuanya Talita. Terima kasih Pak Diarko, Talita menjadi nominator ilustrator terbaik di Kota Semarang dan termuda. Di saat Bapak Ibu, di saat menerima hadiah dari Wali Kota Semarang mengatakan, saya dibimbing oleh Pak Diarko. Sayang Pak Diarko tidak bisa hadir di sini karena berada di Kalimantan Barat Bapak Ibu. Ini merupakan hadiah, saya masih merinding Bapak Ibu, hadiah yang terbaik. Karena selama menjadi guru belum pernah mendapatkan seperti ini Bapak Ibu.
Bangkitnya Gusti Rahmat Hidayat dari rasa tidak percaya diri menjadi percaya diri. Kesadaran diri Naja dan Talita yang menjadi ilustrator muda merupakan hadiah terbaik. Dan itu menambah keyakinan tentang pentingnya gerakan sekolah menyenangkan itu menjadi gerakan yang akan memberikan ekosistem yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Bapak Ibu, kita adalah hujan yang akan menghujani, yang akan menyirami benih-benih talenta anak didik kita sehingga akan tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan bunga yang beraneka warna, menampakkan keindahannya. Marilah Bapak Ibu, kita menjadi hujan bagi anak-anak kita. Ucapan terima kasih kepada Bapak Nurizal dan Bu Novi yang telah memberikan pencerahan melalui GSM di dunia pendidikan. Terima kasih pada Bapakku, Bapak Agus Trianto, yang telah mengajarkan saya bagaimana belajar penuh dengan kasih. Keteladanan beliaulah yang menginspirasi saya untuk terus berlanjut menyebarkan GSM di seluruh pelosok negeri. Terima kasih.